Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita memasuki pelajaran 4, bersih itu sehat. Mari kita membaca doa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, kita langsung memasuki pelajaran 4, bersih itu sehat. Mari kita amati gambar. Pada gambar terlihat anak laki-laki sedang mencuci kakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersih dan suci. Sekarang kita ke bagian A, bersuci. Arti bersuci. Bersuci artinya menghilangkan kotoran. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Bersuci bisa menggunakan air. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu atau juga daun. Macam-macam bersuci. Bersuci bisa dengan cara mandi dan juga istinja. Mandi, apabila badan kotor, maka kita harus mandi. Dengan mandi, badan kita menjadi bersih dan juga sehat. Kemudian istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Sekarang kita ke bagian B, tata cara bersuci. Yang pertama, cara mandi. Mandi dimulai dengan membaca basmalah. Bagaimana bacaan basmalah? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai, keringkan dengan handuk. Kemudian yang kedua, cara istinja. Setelah buang air kecil atau buang air besar, maka kita harus membersihkan dengan air, kertas, tisu atau batu. Jika tidak ada, anak-anak juga boleh menggunakan daun. Nah, anak soleh dan soleha, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Bagaimana cara kita agar menjadi sehat? Yang pertama tadi dengan cara mandi, kemudian juga bersuci, membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran. Sekarang kita ke bagian C, hidup bersih. Bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman. Nah, yang pertama bersih badan. Bagaimana cara kita membersihkan badan? Dengan cara biasakan mandi 2 kali sehari. Kemudian sering-sering mencuci tangan agar tangan kita menjadi bersih dan terhindar dari kuman-kuman atau juga virus-virus. Kemudian dengan menggosok gigi dengan cara yang benar. Kita harus rajin menggosok gigi setelah sarapan pagi, kemudian juga sebelum tidur malam. Kemudian anak soleh dan soleha, apabila kuku kita panjang, maka kita harus memotong bagian kuku yang panjang agar kuman-kuman yang ada di kuku menjadi hilang. Yang kedua, pakaian harus bersih. Nah, anak soleh dan soleha, pakaian yang kotor harus dicuci. Kemudian pakaian harus rapi.
Bagaimana caranya supaya pakaian kita menjadi rapi? Setelah dicuci, kemudian dijemur dan kering, maka pakaian harus disetrika. Menyetrika pakaian adalah cara agar kuman-kuman yang ada di pakaian menjadi mati. Kemudian anak soleh dan soleha, barang-barang harus rapih dan bersih. Barang apa saja yang ada di rumah kita? Tentu banyak sekali barang-barang yang ada di rumah kita. Misalnya, piring, sendok, dan garpu adalah peralatan makan yang tentu saja harus dicuci agar menjadi bersih. Kemudian, kita mempunyai alat belajar harus bersih. Buku, lemari, dan meja belajar harus bersih. Kemudian, lantai yang kotor dapat disapu dan dipel agar menjadi bersih. Anak soleh dan soleha, yang selanjutnya adalah bersih tempat. Rumah adalah tempat tinggal kita. Supaya rumah kita menjadi sehat, maka harus disapu setiap hari. Kemudian halaman juga harus bersih dari sampah. Dan kemudian tempat sholat juga harus bersih dari najis dan kotoran. Caranya juga disapu ya nak ya. Dan selanjutnya tempat tidur kita. Setiap malam kita tidur, maka tempat tidur kita juga harus bersih dan rapi. Dengan cara rajin mengganti spray dan juga selimut harus sering-sering dicuci. Demikian anak soleh dan soleha materi pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran 4, bersih itu sehat. Kita akan berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.